الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نضرة وسرورا وأن يذلنا بذل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Saking besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka hendaklah kita sebagai umat yang mengaku beragama Islam senantiasa mengucapkan password alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah memberikan sanjungan kepada beliau, telah memberikan salam penghormatan untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini merupakan hadis yang dihasankan oleh para ulama. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Dan perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka apa? Al-famu wal farj, yaitu adalah mulut dan kemaluan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, pertama apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak mulia. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hubungan erat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kemudian yang kedua, berakhlak yang mulia ini merupakan apa? Hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia yang bisa menyeimbangkan antara hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dirinya kepada manusia. Maka salah orang yang mengatakan yang penting saya berbuat baik kepada orang, saya tidak menyakiti orang, tapi tidak mau sholat. Maka orang-orang mukmin yang cerdas, dia bisa mengimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan kita seringkali mendapati bahwasannya seorang khatib senantiasa mengucapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka kita seringkali mendengarkan ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan, jikalau di Quran ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka setelah ayat ini, setelah lafaz ini, kandungannya kalau dia perintah merupakan perintah yang besar, dan kalau itu larangan merupakan larangan yang dosanya sangat besar kalau dilakukan. Maka kita harus berhati-hati dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita harus fokus terhadap pesan apa yang dibalik kalimat tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ketika beliau mendengarkan ayat ini, yang dimaksud takwa sebenarnya apa? Beliau mengatakan an yuta'a wa la yu'sa, wa an yuzkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfar. Yang pertama yang dimaksud ketaatan apa? Dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian diminta melakukan suatu perkara, maka lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah bekal apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok. Ini menggambarkan Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia ini sangat sebentar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalik. Umur umatku ini hanya angka antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali orang yang melebihi itu. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang dari kita itu pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang itu sudah datang, maka tidak akan maju dan tidak akan mundur. Dan itu sesuai dengan timingnya, sesuai dengan waktunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya itu akan benar-benar menjumpai kalian. Maka Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, hakikatnya kehidupan dunia ini sangat sebentar. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menyiapkan kehidupan dunia untuk bekal untuk menghadapi akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyul mu'minina aqyas aksaruhum lil mauti dzikran wa lima ba'daha istidadan. Orang yang mukmin yang cerdas itu bukan orang yang pandai matematika, bukan orang yang derajatnya tinggi dan lain sebagainya, tapi mukmin yang cerdas yang menyiapkan kehidupan dunianya untuk apa? Untuk hari akhirat. Maka bertakwanya kita di dunia ini menentukan nasib kita kelak di akhirat. Maka orang-orang yang bisa bertakwa di dunia, kemudian dia istiqomah dalam amal soleh, maka dirinya kelak akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, mengimani dalam hatinya, mengikrarkan dalam lisannya, kemudian mengaplikasikannya dalam amal-amal saleh dirinya, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ketika dirinya akan wafat, akan turun malaikat-malaikat. Malaikat akan mengatakan apa? Kalian jangan takut dan kalian jangan bersedih. Takut tentang perkara apa? Takut tentang perkara akhirat yang telah Allah persiapkan untuk dirinya. Kemudian jangan kalian bersedih dengan perkara dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian, yang telah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan untuk kalian. Karena apa? Poin penting orang yang bisa istiqomah, kemudian poin penting orang yang bertakwa sampai dirinya meninggal, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah gembira dengan surga yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketakwaan orang-orang soleh terdahulu. Kita ambil contoh ketakwaannya seorang sahabat bernama Musa bin Umair. Musa bin Umair ini dulu adalah seorang lelaki yang ganteng, lelaki yang sangat putih, lelaki yang sangat harum di kalangan penduduk ahli Mekkah. Bahkan beliau mendapatkan julukan apa? Uturu ahli Mekkah. Minyak wanginya penduduk Mekah. Saking wanginya Mus'ab bin Umair ini. Kemudian Mus'ab bin Umair ini karena dia adalah orang yang kaya, punya privilege, dirinya bahkan bajunya, pakainya, sandalnya pun didatangkan dari Yaman, dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Kemudian beliau mengenal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau masuk Islam. Ketika Mus'ab bin Umair masuk ke dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beliau tentang Al-Quran, mengajarkan beliau tentang bagaimana keimanan itu, bagaimana ketakwaan seperti itu, dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau keimanan itu benar-benar masuk ke dalam dirinya, sampai masuk ke dalam dirinya. Akhirnya ibunya tahu, sedangkan ibunya adalah penguasa saat itu, mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan kafir Quraisy saat itu. Akhirnya ibunya mengatakan apa? Kalau kamu masih beriman kepada Muhammad, maka semua fasilitas akan aku cabut. Bayangkan yang dulunya adalah orang yang paling wangi, orang yang paling ganteng, pakaiannya paling bersih dan lain sebagainya, tiba-tiba dicabut semua fasilitas itu. Tapi Mus'ab bin Umair masih tetap menjadi orang yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ketika di Madinah ada peperangan dari suku-suku Al-Aus dan Khazraj, memperebutkan wilayah di sana. Kemudian Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah, menyebarkan Al-Quran di sana, dan beliau merupakan dai pertama dari para sahabat. Dan berapa orang yang masuk Islam melalui wasilah beliau. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam dengan apa? Dengan wasilah Mus'ab bin Umair. Bahkan puncaknya sampai di perang Uhud, Mus'ab bin Umair meninggal terbunuh syahid di perang Uhud. Dan kulitnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dulunya dia adalah orang yang paling bersih, dulunya dia adalah orang yang paling ganteng, kulitnya paling bersih, tapi sampai perang sisiknya, kulitnya terkelupas seperti sisiknya ular. Ini menunjukkan keimanan beliau sangat luar biasa. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian kita ambil contoh lagi, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari Palestina menuju ke Mekah. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Ismail, kemudian Nabi Ibrahim bersama Hajar berangkat menuju ke Mekah. Sampainya di Mekah, di lokasi yang tandus, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada hewan sama sekali, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di sana. Ini kalau bukan keimanan yang berbicara, ini susah. Kalau bukan keimanan, kalau perasaan yang berbicara, ini tidak akan pernah terjadi. Maka keimanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, padahal beliau sudah menantikan kelahiran putranya Ismail, dan saat itu Ismail sedang masih dalam keadaan persusuan, masih dalam keadaan menyusu, umurnya masih sangat kecil. Tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi Ismail di lembah yang sangat gersang, yang sangat tidak ada tumbuhan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan Ismail berserta istrinya. Kemudian istrinya bertanya, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan, iya. Kalau ini perintah dari Tuhanmu, lihat bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada istrinya. Nabi Ibrahim telah sukses mendidik istrinya dengan keimanan.
Istrinya mengatakan apa? Kalau ini perintah dari Tuhanmu, idzan lan yudayyi'ana. Maka oleh itu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita. Kemudian Nabi Ibrahim dengan meneteskan sedikit air matanya, beliau kembali ke Palestina untuk berdakwah di sana. Kemudian di pertengahan perjalanan beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihi. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dalam keadaan masih kecil. Contoh lagi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menginginkan anak dari dulu. Menginginkan anak dari dulu. Ketika anaknya sudah lahir dan anaknya sudah mulai dewasa, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Untuk menyembelih anaknya. Maka disinilah keimanan Nabi Ibrahim itu diuji. Dan kata para ulama, mimpi adalah wahyu, tingkatan wahyu yang paling rendah. Mimpi adalah tingkatan wahyu yang paling rendah. Tapi Nabi Ibrahim tidak memperdulikan itu. Selama itu wahyu, Nabi Ibrahim akan melaksanakannya semampu beliau. Makanya beliau mengatakan, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Maka apa menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Maka lihat bagaimana keimanan Nabi Ismail. Nabi Ismail berhasil dididik oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah, wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah. Selama ini perintah dari Tuhanmu. Niscaya kamu akan mendapatiku termasuk hamba-hamba yang sabar. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana para sahabat, bagaimana para nabi-nabi terdahulu diberikan ujian luar biasa. Tapi dengan adanya ujian tersebut, mereka masih senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah semampunya. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dimanapun kalian berada. Maka niscaya insya Allah dengan bertakwanya kalian akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Maka poin penting yang pertama yang bisa masukkan manusia ke dalam surga apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud takwa yang pertama adalah dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan takwa yang hakiki itu seperti apa. Beliau mengatakan wa an yudhkara wa la yunsa, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Maka berapa banyak orang-orang yang tidak masyhur, yang tidak viral hidupnya di dunia, tapi dirinya mendapati kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zikirnya setiap hari. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Maka berapa banyak orang yang viral, usini wa yakum ditaqullah, berapa banyak orang yang viral di sosmed, tapi ketika diminta untuk membaca Quran tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi berapa banyak orang yang tidak terkenal dengan banyaknya dia berzikir kepada Allah, dengan belajarnya dia agama Islam dan lain sebagainya, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan sujud dan lain sebagainya. Maka ini poin yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang takwa yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan takwa yang sebenarnya adalah wa an yushkara wa la yukfar. Dan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur nikmat. Maka perkara yang pertama ini, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan poin penting supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan rahmatullah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak yang mulia, husnul khuluq. Berakhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat timbangannya kelak di hari kiamat dalam timbangan amal saleh kecuali akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Kita lihat bagaimana akhlaknya para ulama. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar. Beliau mempunyai kekurangan secara fisik, matanya juling. Beliau mempunyai murid seorang ulama besar juga bernama Al-A'mash. Al-A'mash ini buta. Al-A'mash ini buta. Gurunya juling, muridnya buta. Dan mereka berdua ini senantiasa berjalan ke masjid dari satu jalan yang sama. Bertahun-tahun dari jalan yang sama. Suatu hari ketika beliau berdua berjalan ke masjid dari jalan yang sama, tiba-tiba ada orang yang duduk di sekitaran masjid mengolok-olok dirinya karena kekurangan fisiknya,
karena kekurangan fisiknya. Setelah selesai salat, Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, mulai besok kita ganti jalurnya saja, kita ganti jalannya saja. Maka muridnya mengatakan, tidak, nggak usah, ngapain? Kita jalan lewat situ aja nggak ada masalah. Toh mereka yang mengelak-ngolok, kita yang mengejek-ngejek kita, mereka yang mendapatkan dosa, kita mendapatkan pahala. Maka lihat bagaimana akhlaknya seorang ulama. Beliau mengatakan apa? Naslam wa yaslamun khairun min an naslam wa ya'thamun. Kita selamat, mereka pun selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka celaka dan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang ulama mengerti, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian diolok-olok oleh orang lain, maka jangan balas olok-olok tersebut dengan olok-olok yang lain pula. Maka balaslah dengan perkataan-perkataan yang indah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua perkara penting ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian perkara yang kedua yang lainnya, yaitu paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, pertama al-famu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id seperti ini, pernah suatu hari beliau mendatangi kaum perempuan ditemani oleh Bilal dan Ali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum perempuan yang ada di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aksirna al-istighfar. Wahai segolongan manusia, wahai segolongan perempuan, perbanyaklah kalian bersedekah dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya apa? Aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Dikarenakan apa? Li'anna kunna takfurnal ashir wa tuksirnal li'an. Karena kalian adalah orang yang paling banyak takfurnal ashir, paling banyak menggerutu, paling banyak tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Kemudian yang kedua apa? Wa tuksirnal li'an, dan banyak melaknat suaminya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lidah ini penting, menjaga ucapan ini penting. Apalagi seorang istri kepada suaminya, kedudukan suami itu sangat tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalau dibolehkan seseorang bersujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah yasjuda li zaujiha, maka saya akan merintahkan perempuan untuk sujud di hadapan suaminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, fanzuri aina kuntillahu, lihatlah di mana kedudukanmu terhadap suamimu. In radiya alaiki dakhaltil jannah, kalau suamimu itu ridha maka kamu akan masuk surga. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usini wa yakum Allah, menjaga lisan itu penting, terutama bagi kaum perempuan. Menjaga lisan itu penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang paling tidak beruntung, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan orang yang nggak punya dinar, yang tidak punya dirham, yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Bukan. Akan tapi orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala amal ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya amal ibadah mereka diterima di dunia, sholatnya diterima, puasanya diterima, amal ibadah yang lainnya diterima, dan didatangkan di hari kiamat dengan pahala-pahala yang sangat begitu besar. Akan tapi apa? Wasyatama hadza wa qadhafa hadza. Dia menyakiti orang ini, dia menyakiti orang lain dengan lisannya dan lain sebagainya. Dia menyakiti orang lain dengan perbuatannya. Maka apa? Dihapuskan semua pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita untuk apa? Menjaga lisan. Maka perkara yang pertama yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah apa? Adalah lisan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua adalah al-farj, yaitu kemaluan. Maka orang-orang yang berhasil menjaga kemaluannya di dunia termasuk orang-orang yang sukses, termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang tersebut apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Di antara orang mukmin itu seperti apa? Yang beruntung tersebut walladzina hum li furujihim hafizun, yang mana mereka bisa menjaga kemaluannya. Maka usini wa yakum taqullah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga takwa Allah, takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Dan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka yaitu apa? Yaitu mulut dan kemaluan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita
dari sifat-sifat buruk kedua ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan ikhlas karena Allah pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana taqabbal minna a'malana. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma Rabbana taqabbal minna sujudana wa du'aana. Allahumma Rabbana taqabbal minna jami' a'malis salihah. Allahumma taqabbal minna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna zawjatin salihah. Allahumma arzuqna zawjatin salihah. Allahumma arzuqna auladan salihin min hufadhin mutqinin. Allahumma arzuqna auladan salihin min hufadhin mutqinin. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillah